Lah, kalau sempat dia tergoda oleh iblis, syaitan, wah, yang disampaikannya bisa bercampur dengan filosofi yang salah, berbahaya. Makanya Allah proteksi, Allah lindungi nabi-nabi dan rasul itu dari godaan syaitan, dari kekeliruan, dari ketersalahan. Itulah yang dikatakan al-ismah, keterjagaan. Tidak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Adapun keyakinan orang yang menganggap ada yang maksum, para imam, ini semuanya adalah ajaran sesat yang tidak boleh disimpan oleh seorang mukmin yang benar imannya. Berarti kalau misalnya selama ini kita menganggap ada orang selain nabi, taruhlah begitu ya, manusia zaman sekarang, meskipun itu ahli agama, itu bisa dikatakan kita juga sudah agak sesat ya pikirannya ya? Memang, bahwa tidak ada yang maksum. Ini adalah prinsip agama yang sudah berjalan. Tidak ada yang maksum, setingkat sahabat saja tidak maksum. Bahwa mereka orang baik, orang soleh, orang yang punya jasa, benar. Tetapi kita tidak pernah berkeyakinan bahwa mereka maksum, artinya bersih dari kesalahan, kekhilafan. Nah, dia sebagai manusia tetap khilaf. Dan tadi kan kita sebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi manusia jadi khilaf, lalai, salah satunya itu adalah karena faktor eksternal, yaitu syaitan. Ada faktor internal, kejahatan diri yang tersimpan di dalam diri setiap manusia. Ada potensi berbuat baik, ada potensi berbuat jahat. Jadi potensi berbuat jahat itu bekerja sama, dipicu oleh iblis, oleh syaitan, maka terjadilah ya perbuatan yang disebut dengan ya syar, kejahatan. Masya Allah pemirsa, luar biasa. Kita tahu bahwa saja di muka bumi ini memang sangat banyak sekali kejahatan, apalagi akhir-akhir ini ya Pak Ustadz, ya luar biasa. Antara manusia dan manusia sekalipun sudah tidak lagi ada rasa sayang, persaudaraan seperti itu yang kita lihat begitu mudahnya seseorang juga mengakhiri hidup seseorang yang dia pikir mungkin itu atas kehendaknya pemirsa, dan itu harus kita harus berhati-hati, kita harus waspada pemirsa. Tapi Pak Ustadz, jadi pertanyaan juga mungkin bagi pemirsa ya, bahwa kenapa Allah sebegitu mengizinkannya, juga memberikan batasan waktu untuk menggoda para makhluk hamba-hambanya? Ya memang manusia, atas tujuan apa? Memang manusia di dunia ini harus menghadapi godaan. Harus untuk diuji. Godaan itulah untuk diuji. Jadi orang kalau mau, katakan saja mau dapat ijazah, mau lulus, dia tidak akan mungkin terima saja hasil tanpa ada ujian, tes. Jadi manusia hidup di dunia salah satunya untuk mendapatkan sertifikat takwa, ya, soleh, beriman, itu harus mengalami ujian. Nah, di sinilah masuknya godaan tadi. Godaan itu sebagai ujian. Jadi jangan ada orang yang berpikir bagaimana ya caranya supaya saya tidak digoda sama sekali, supaya bersih, aman dari godaan. Ya tidak ada. Itu namanya rasul, nabi. Ya, nabi pun kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan tergoda. Namanya manusia, tetapi Allah menjaganya demi kelangsungan risalah. Jadi nabi, rasul maksum, tidak akan pernah tersentuh oleh syaitan. Dia tidak akan bisa ditaklukkan ya oleh syaitan. Dan semua itu kan atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita juga sebagai manusia, kita ada hak untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya diri kita paling tidak miliki benteng pertama. Itu dia tadi, seperti yang kita diajar oleh Rasulullah dengan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian begitu juga minta jauhkan dari setiap salat di akhir salat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan apa yang sudah diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi ini semuanya minta penjagaan dari Allah Ta'ala dari berbagai hal yang bisa menghancurkan kesolehan, apalagi yang meruntuhkan keimanan kita. Begitu juga kita disuruh fasta'id billah. Jadi setiap kali kita menghadapi sesuatu, godaan atau lintasan pemikiran, maka Allah mengajari kita fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi kita menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada fikiran jahat,
Ya, kadang-kadang sesuatu terlintas terlintas begitu begitu. ya. Hanya saja yang membedakan tadi itu dia orang mukmin, orang yang ikhlas, orang mukhlasin, lintasan itu ada di dalam pikirannya, tetapi itu langsung apa? Hilang. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada dia kekuatan. Itulah tadi yang disebut dengan mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Apabila seseorang diberikan Allah kekuatan, al-mukhlasin, artinya orang-orang yang diberikan Allah, dianugerahi Allah keikhlasan di dalam hatinya, maka mereka inilah yang mungkin kita sebut ya tidak mempan atau kebal terhadap godaan-godaan syaitan tadi. Memiliki kekuatan lebih lah ya, Betul. paling tidak dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Tapi bagaimana sebenarnya kita mengetahui orang itu kemudian adalah orang ikhlas, atau kita ingin menjadi orang-orang yang ikhlas? Apa Betul. ciri-cirinya? Apa yang harus ditempuh, Pak Ustaz? Yang pertama harus ada upaya dari seseorang, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan diri Anda tadi dalam keadaan lalai, dan jangan mendekati titik-titik kelalaian itu. Nah, artinya sudah tahu di situ tempat, ya kita kan tahu tempat-tempatnya ya. Di mana setan itu dekat. Dengan musik setan itu dekat. Ya, dengan musik setan itu sangat dekat. Oleh karenanya seorang muslim berusaha untuk menjauh dengan yang namanya musik. Hiburan, ya, hiburan secara umum, entertain, itu adalah tempat-tempat di mana setan itu berkerumun. Kemudian begitu juga hal-hal yang sifatnya melalaikan, apapun yang sifatnya melalaikan, di situ dekat setan. Para ulama juga sudah menjelaskan ini ya, hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang, al-hawa, mengikuti hawa nafsu, pikiran-pikiran, lintasan-lintasan, umpamanya cara akhirat, seolah tidak mempercayai adanya Tuhan, ya, bahwa kehidupan ini yang sesungguhnya inilah kehidupan kita yang ada di dunia ini. Ini semuanya kan bisikan syaitan ini, ya. Semua agama dianggap sama, itu juga bisikan syaitan itu. Yang menganggap semua agama sama, itu kerja dari setan ya. Lalu kalau orang yang punya pertahanan, dia tidak, dia mengatakan tidak, karena Allah Ta'ala memang sudah memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi menghadapi lintasan-lintasan syaitan itu, kita langsung berucap, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian bisa saja dalam sehari-hari perbuatan membunuh orang, ya, apapun bentuknya, dengan memberikan minuman yang beracun kepada orang, atau berencana membunuh seseorang, ya, menghabisi nyawa seseorang, atau berbuat zina, atau menzalimi diri sendiri dengan narkotika, dengan rokok dan sebagainya. Ini semuanya kan lintasan-lintasan awalnya pikiran-pikiran yang ada di dalam benak manusia. Tetapi orang yang tadi al-mukhlasin, orang yang diberikan Allah, dianugerahi Allah keikhlasan, dia sudah berupaya untuk menjauhi itu sehingga Allah wujudkan, Allah muluskan keinginannya yang baik agar terhindar dari syaitan dan rayuan-rayuannya. Dan juga begitu kan, di dalam hadis juga dikatakan, ya, bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi, ya, min nafkhihi wa nafthihi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan, bisikan syaitan, hembusan syaitan, was-was syaitan. Jadi syaitan ini banyak sekali gayanya. Mendeteksi dirinya seperti apa? Artinya kok kita ngelihat aja nggak bisa bagaimana cara bisikin, bagaimana cara syaitan merayu. Iya, dia masuk melalui pikiran. Jadi kalau kita ada pikiran buruk, kita sebenarnya makanya ada dorongan, kita mendeteksi diri kita sendiri. Ketika ada terbayang pikiran untuk, katakan saja, menggauli atau berhubungan yang tidak halal, itu sudah jelas datang dari syaitan. Ketika kita berada di dalam sebuah posisi jabatan, ada godaan untuk menerima sogo, ini sudah jelas, ini bisikan siapa? Syaitan. Jadi apa saja memalsukan sesuatu, ini perbuatan-perbuatan jahat itu pasti di baliknya ada syaitan. Yang selamat siapa? Al-mukhlasi. Al-mukhlasi, orang yang diberikan Allah Ta'ala
al-ikhlas, keikhlasan. Ini keikhlasan di sini ini bukan hanya yang dimaksud orang bersedekah ikhlas, bukan itu maksudnya ya. Yeah. Artinya diberikan Allah kekuatan sehingga dia terjaga dari perangkap-perangkap syaitan. Luar biasa pemirsa, kita tahu bahwasanya orang-orang yang ikhlas itu yang akan mendapatkan perlindungan. Sebegitu besar derajat orang-orang yang ikhlas ya Pak Ustadz. Betul. Luar biasa. Sebenarnya apa nih kategori tadi ikhlas tadi tidak Dia hanya sebatas sedekah itu, membersihkan diri ikhlas dari segala macam bentuk kesyirikan. kesyirikan, ya. Ya. Jadi jangan kita mendekati syirik. Orang-orang syirik jelas tidaklah orang yang mukhlasin. Ya. Jadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, mengesahkan Allah dalam segala hal, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam al-asma' wa sifatnya. Kita harus mengikhlaskan, memurnikan tauhid kita kepada Allah. Kemudian begitu juga ya berusaha untuk taat dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Jadi ketaatan inilah yang membentengi seseorang. Allah melarang sesuatu, kamu jangan berzina, kamu jangan minum khamar, kamu jangan berjudi, ya kamu jangan mencelakakan dirimu. Ya. Nah, ini semuanya larangan-larangan yang kalau bagi orang ikhlas tadi itu, al-mukhlasin itu dengan mudah akan menerimanya.